Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang berada di ruangan ini, bahkan juga yang berada di rumah, kami mengucapkan selamat malam. Kita tiba pada malam yang keempat, Revival Distrik Jember pada malam hari ini. Baiklah, kita akan memulaikan ibadah kita. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing untuk meminta tuntunan kuasa Roh Kudus hadir di tempat ini. Kita akan membuka ibadah kita dengan lagu pujian yang akan dipimpin oleh pemimpin nyanyi. Mari kita tunduk untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Tuhan yang penuh kasih karunia dan Tuhan Maha Pemurah. Pada saat ini kami Distrik Jember akan memulai revival atau minggu sembahyang ini. Kiranya Tuhan akan memberkati acara ini awal sampai akhir. Tuhan akan memberkati kemudahan akses jaringan internet sehingga segala acara ini dapat berjalan dengan baik. Khusus kami juga mendoakan seluruh anggota Jemaat Distrik Jember yang mengikuti acara ini. Kiranya Tuhan juga akan mencurahkan kesiapan secara pikiran, hati, dan rohani. Bukakan dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami semua dapat hikmat dan menerima apa yang akan kami pelajari dan kami ikuti pada acara ini ya Tuhan. Kami juga khusus mendoakan Bapak Peter Nabut yang akan membawakan firman. Kiranya Tuhan memberi urapan Roh Kudus, sehingga apa yang Bapak Peter Nabut sampaikan akan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati acara ini awal sampai dengan akhir, sehingga kami semua akan mendapatkan berkat rohani. Segala doa dan harapan ini kami mohonkan kepada-Mu ya Tuhan Allah di surga, dengan memohon ampun segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan
Puji Tuhan, terima kasih atas lagu-lagu pujian yang sudah kita dengarkan. Semoga lagu-lagu pujian bisa mengangkat hati kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pimpinan kita dari conference, Bapak Peter Nabut. Tetapi sebelumnya kita akan sama-sama menyanyikan lagu tema kita, Gembala Agung Engkau Milikku, dipimpin oleh pemimpin nyanyi. Baik, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kasih Tuhan selalu menyertai kami. Tiba pada malam ini, kami akan mendengarkan dan membawakan firman Tuhan. Roh Kudus boleh menyertai kami masing-masing ya Tuhan. Jauhkan dari gangguan, dan Tuhan kami yakin Engkau beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali. Tentu kita bersuka cita oleh karena kita selalu merasakan berkat dan kasih Tuhan bagi kita masing-masing, ya. Sekalipun kita berjauhan, ya, sangat jauh, ya. Tetapi melalui media yang Tuhan telah sediakan ini, kita boleh bersama-sama untuk memuji dan besarkan nama Tuhan. Malam ini adalah malam yang keempat, dan kami bersyukur oleh karena umat-umat Tuhan setia hadir di malam ke malam pada revival distrik Jember, ya. Baik, saya mohon izin untuk share screen. Baik, malam ini adalah malam yang keempat, dan judul yang saya akan sampaikan tentu saudara sudah tahu, dan kita di wilayah distrik Jember seperti ini,
apakah ini benar memang terputus-putus wilayah kita, atau saya yang sengaja, ya. Saya yakin dan percaya bahwa kita tidak dicerai-beraikan seperti ini, ya. Tetapi kita tetap dipersatukan seperti ini. Amin, saudara. Tentu kita mengaminkan. Oleh karena distrik kita harus bersatu. Bersatu bukan hanya dalam rumah tangga atau dalam kumpulan sosial dan lain, tetapi bersatu dalam memajukan pekerjaan Tuhan, khususnya di bidang penginjilan. Baik, malam ini adalah malam yang keempat dengan judul Bagaimana Jiwaku Disegarkannya. Ya, bagaimana jiwaku disegarkannya. Tentu kalau disegarkan berarti ini berhubungan dengan air, ya, mata air atau air sebagai sumber kehidupan. Kalau di Jawa kebanyakan namanya, tempat itu kebanyakan namanya banyu-banyu, ya. Kalau di Timur oe-oe, ya. Selalu didahulukan dengan oe, artinya air, ya. Nah, di sini kita bisa baca dari malam pertama kita dari Mazmur 23, dan malam ini Mazmur 23 ayat 2 dan 3. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ya, ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan jiwaku. Ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, air menempati atau menduduki tempat pertama di antara bahan-bahan yang penting untuk hidup. Ya. Di daerah yang tidak bermata air, orang mengumpulkan air hujan di dalam kolam, bahkan mereka simpan di dalam gua di bawah tanah untuk cadangan di musim kering. Gua-gua itu dipahat sedemikian rupa, ya, tentu di batu, ya, dan ada dinding-dindingnya dan tertutup rapat agar tahan terhadap air. Nah, kolam atau gua ini mempunyai lubang kecil di atas yang dibuat melebar, ya. Nah, biasa kolam-kolam ini tidak hanya dibuat di desa atau di daerah sekitarnya, tetapi dibuat juga di padang yang terbuka, ya. Untuk apa kalau di padang? Tentu untuk ternak peliharaan, ya, ternak peliharaan. Nah, air sering dipakai melambangkan berkat dari Allah. Dan penyegaran rohani tentu ada tertulis di dalam Alkitab. Dan kerinduan akan air menunjukkan kebutuhan rohani, ya. Nah, kami yang di daerah NTT yang terkenal dengan musim panasnya lebih banyak, kalau datang hujan, ya, senangnya minta ampun. Nah, beberapa waktu yang lalu, ya, kalau tidak salah sekitar 2 bulan yang lalu, ya, kebetulan kami mengunjungi orang tua di Kupang, dan pada saat itu tentu saudara dengar ada badai seroja, ya. Sempat dikatakan bahwa seroja itu adalah serangan roh jahat, dan memang betul saudara. Sekitar 8 atau 9 jam itu angin ribut, ya. Angin kencang, bunyinya seperti guruh. Kemudian setelah hujan reda, angin reda, timbullah danau ini, ya. Timbullah danau ini di kelurahan kami, ya. Nah, sampai orang mengatakan bahwa sumber air so dekat. Dan itu, sebutan itu dari iklan Aqua sudah lama sebenarnya, tapi terbawa-bawa hingga sekarang. Bayangkan, tanah yang kosong atau lembah yang kosong diisi oleh air, oleh mata air yang keluar dari dalam tanah. Oleh karena hujan selama kurang lebih 2 minggu. Nah, kemudian setelah kami pulang, saya lihat lagi berita, dan saya tanya beberapa teman, katanya danau yang tadi itu sudah mulai surut, saudara, ya. Dan disebutlah sumber air so jauh. Nah, ini lucu juga, ya. Tadi penuh dengan air, dikatakan bahwa sumber air so dekat, sekarang air mulai turun, sumber air so mulai jauh. Ya. Nah, air merupakan kebutuhan yang paling menempati posisi, saya rasa paling
atas, ya. Nah, air yang tenang dan menyegarkan, ya. Air yang tenang tentu menyegarkan, ya. Nah, aktivitas makan dan minum domba sangat tergantung pada suasana luar, ya. Ya, tergantung pada suasana luar dan dalam hati daripada ternak peliharaan ini. Domba tidak pernah akan makan dan minum jika situasi luar dan dalam tidak nyaman baginya. Sehingga disinilah peranan gembala penting untuk menjaga perasaannya. Jadi bukan hanya manusia yang punya perasaan, ya, domba punya perasaan, ya. Jadi gembala punya peranan penting untuk apa? Menjaga peranannya. Nah, dan kemungkinan domba tidak pernah akan minum jika airnya tidak tenang dan kotor atau tidak bersih. Dia hanya minum di air yang menurut perasaannya, tanda petik, ya, bersih dan baik untuk diminum, dan biasanya untuk memastikan air mana yang layak untuk diminum, domba itu adalah tugas daripada gembala, ya. Gembala pasti menentukan tempat dan air mana yang bisa diminum oleh dombanya, ya. Bahkan ada gembala yang sering mencicipi air tersebut untuk memastikan bahwa air itu aman untuk diminum dan baik untuk domba-dombanya. Saya tidak pernah piara domba, tapi saya pernah piara kambing, ya. Saya umur sekitar 10 tahun, kambing saya yang piara itu saya piara sekitar 17 atau 20 ekor saya piara. Tapi kalau domba belum pernah. Kalau kambing ya kasih minum air kurang jernih juga dia minum, ya. Nah, menurut cerita ini domba minum airnya yang bersih. Nah, domba butuh air yang tenang dan air yang tenang yang selalu dipilih oleh sang gembala, ya. Nah, di sini domba, kalau kita bisa bilang domba itu sama dengan juga manusia, ya. Manusia butuh air yang tenang dan manusia membutuhkan sesuatu yang dapat menyegarkan jiwanya. Manusia juga sama dengan domba. Tidak tahu mana air yang tenang dan menyegarkan, kecuali dibantu oleh sang gembala. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di tengah kepenatan hidup saat ini, manusia sangat membutuhkan kesegaran yang diberikan hanya oleh sang gembala agung, ya. Nah, ada dua pertanyaan. Hari apa yang Anda paling suka dan hari apa yang Anda paling tidak suka, ya. Tentu saudara bisa jawab sendiri. Kalau bagi saya, dari hari Minggu sampai hari Sabtu, saya suka semua hari, ya. Ada orang yang bilang I hate Monday, ya. Saya benci dengan Senin. Tapi ada yang bilang Kamis manis. Jadi macam-macam, ya. Tetapi bagi saya dari hari Minggu sampai hari Sabtu saya suka semua hari. Di sini ada seorang yang bernama Christopher Wordsworth, ya. Dia pada tahun 1862 mengarang sebuah lagu yang berjudul O Day of Rest and Gladness. Oh, hari perhentian dan kesukaan, ya. Nah, dia ini adalah keponakan penyair terkenal Inggris, ya. Namanya William Wordsworth. Lagu ini mengingatkan kita bahwa Allah sendiri beristirahat setelah menyelesaikan penciptaan alam semesta, sehingga kita sebagai ciptaannya yang dijadikan menurut gambar dan rupanya juga membutuhkan satu hari istirahat bagi penyegaran rohani. Lagunya seperti ini, ya. Mungkin saudara bisa nyanyi di tempat saudara. Oh, hari perhentian, hari yang terindah, dan hari kesukaan bagi umat Allah. Di harimu yang suci, kami sujud sembah, menyanyi suci-suci bagimu ya Allah. Ayat 2, Engkaulah pelabuhan dari topan besar, seperti Taman Eden
nyaman serta segar. Engkaulah sungai tenang di padang yang gersang. Darimu aku pandang negeri perjanjian. Engkaulah hari senang, hari yang tercinta, hari yang terus dikenang, hal surga yang mulia, pancaran rahmat Allah bagi jiwa penat, perhentian yang indah di surgaku dapat. Terima kasih saudara mau menyanyikan bersama saya, sekalipun saya tidak dengar, tetapi saudara menyanyikannya, ya. Benarkah Sabat adalah bagaikan sungai tenang yang dapat menyegarkan jiwa? Ya. Kejadian 2 ayat 2 dan 3 mengatakan, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Kalau kita lihat yang warna merah ini, ya, berhenti, memberkati, menguduskannya. Apakah Allah capek? Apakah dia butuh istirahat? Apakah dia butuh disegarkan? Sabat diberikan kepada kita merupakan karunia istimewa yang diberikan Allah yang akan menyanggupkan umat manusia untuk dapat merasakan wujud surga di atas dunia ini. Ya. Ini merupakan satu karunia yang istimewa. Ya. Nah, ada 3 tindakan ilahi yang jelas dalam mendirikan Sabat. Yang pertama, Tuhan beristirahat pada hari Sabat. Pada hari yang ke-7, Allah berhenti bekerja untuk beristirahat. Namun ia beristirahat bukan karena ia membutuhkan, dan kata kerja beristirahat secara harfiah berarti berhenti dari pekerjaan atau aktivitas. Allah berhenti bukan karena keletihan atau capek, melainkan berhenti dari pekerjaan yang lebih dahulu. Selanjutnya dikatakan bahwa Tuhan beristirahat dan memberi teladan agar manusia mengikutinya. Keluaran 20 ayat 11. Tuhan beristirahat dan memberi teladan agar manusia mengikutinya. Berarti dijadikan untuk semua manusia. Jika Allah menyelesaikan penciptaan pada hari ke-6, apa artinya kitab suci ketika dikatakan bahwa ia menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu pada hari yang ke-7? Kejadian 2 ayat 2. Tuhan telah menyelesaikan penciptaan langit dan bumi di dalam 6 hari itu, tetapi dia belum membuat Sabat. Dengan beristirahat pada hari Sabat, maka Tuhan membuat Sabat itu. Sabat adalah sentuhan akhir yang mengakhiri pekerjaan daripada Tuhan. Yang kedua, Tuhan memberkati hari Sabat. Tuhan tidak hanya membuat hari Sabat, tetapi dia memberkati hari itu. Dan berkat pada hari ke-7 menyiratkan bahwa dengan demikian dinyatakan sebagai objek istimewa dari kebaikan ilahi dan hari yang akan membawa berkat bagi ciptaannya, ya. Berkat, membawa berkat bagi ciptaannya. Yang ketiga, Allah menguduskan hari Sabat. Menguduskan sesuatu berarti membuatnya kudus atau suci. Atau mengasingkan sebagai yang suci dan untuk penggunaan yang suci. Atau menahbiskannya, ya. Orang, tempat, ya, seperti bait suci, rumah ibadat, atau gereja, bahkan waktu,
atau hari yang suci dapat dikuduskan. Faktanya bahwa Allah menguduskan hari ketujuh berarti bahwa hari ini adalah kudus. Bahwa Dia memisahkan untuk tujuan mulia memperkaya hubungan ilahi dan manusia. Tuhan memberkati dan menguduskan Sabat hari ketujuh karena Dia beristirahat pada hari ini dari semua pekerjaannya. Dia memberkati dan menguduskan demi kemanusiaan, bukan untuk dirinya sendiri. Adalah kehadiran pribadinya yang membawa Sabat berkat dan pengudusan dari Allah. Saudara, kalau pernah mengendari mobil lewat perjalanan panjang di tol, ada satu tempat, ya, yaitu tempat beristirahat. Di sana kalau saudara capek, ya tentu saudara tahu, saya hanya mengulangi, mobil pun capek dan isi apa? Isi minyak atau isi BBM. Ada juga yang dipijit, ya, karena capek. Ada juga yang ke belakang, ya. Ada juga yang lapar. Jadi kita ini perlu istirahat juga, ya. Tubuh kita perlu istirahat, ya. Saat beristirahat, tubuh beradaptasi kepada olahraga yang baru, dilakukan dengan cara memperbaiki dan menumbuhkan jaringan yang robek tersebut kembali, bahkan jadi lebih kuat dari sebelumnya. Tanpa istirahat, jaringan otot akan rusak dan malah menyebabkan hilangnya kekuatan daripada otot itu. Ya. Begitu juga dengan otak. Mengapa otak kita perlu istirahat? Karena dengan istirahat, otak kita punya waktu untuk mengisi bahan bakar. Tidur sangatlah penting untuk membuat tubuh berfungsi sempurna, termasuk otak kita. Kalau tidur kurang, maka fungsi otak tidak bisa optimal. Kalau fungsi otak kurang optimal, konsentrasi akan makin sulit dan berpikir pun tak bisa jernih. Nah, ini mungkin saudara pernah merasakan itu. Saya pernah merasakan. Kalau kita kurang tidur, pasti otak kurang apa? Optimal, ya, kurang optimal. Bahkan berpikir pun tidak sempurna, ya, berpikir pun tidak sempurna. Makna daripada hari Sabat. Yang pertama, sebagai peringatan abadi akan penciptaan, ya, Keluaran 20 ayat 11 dan 12. Yang kedua maknanya adalah lambang penebusan, Ulangan 5 ayat 15. Yang ketiga tanda penyucian, Keluaran 31 ayat 13. Yang keempat tanda kesetiaan, ini makna dari hari Sabat. Yang kelima waktu persekutuan, Kejadian 1 ayat 24 dan 25. Tanda dibenarkan iman, Roma 2 ayat 14 dan 16. Nomor 7, sebuah lambang beristirahat dalam Kristus, Ibrani 4 ayat 10. Pemeliharaan Sabat hari ketujuh itu bukan saja menunjukkan beriman kepada Allah selaku pencipta segala sesuatu, tetapi juga beriman kepada kuasanya yang membentuk hidup dan kualitas laki-laki dan perempuan agar mereka layak masuk ke dalam perhentian yang abadi sejak semula dimaksudkannya bagi penghuni dunia ini. Ya. Jadi bukan hanya orang tertentu, tetapi bagi penghuni dunia ini. Itu makna daripada hari Sabat. Pemeliharaan hari Sabat merupakan sarana yang diurapi Tuhan untuk yang pertama, mempertahankan pengetahuan tentang Dia sendiri sebagai Khalik pencipta alam semesta. Yang kedua, membedakan antara rakyatnya yang setia dan yang durhaka terhadap hukumnya. Yang ketiga, membedakan orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir untuk Kanaan di dunia ini. Yang keempat, membedakan umat Tuhan bila mereka keluar dari dunia untuk masuk perhentian surgawi. Ini merupakan sarana yang diurapi oleh Tuhan.
Dalam pengudusan Sabat kita dapat merasakan kepedulian Tuhan bagi kita, yaitu terang Tuhan dan sukacita penuh dari keselamatan dan kesembuhan daripadanya. Perlindungan dan kehadiran Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan dalam kesusahan melalui doa yang dijawab. Kegelapan dan penindasan terangkat. Yang kelima, bimbingan, kekuatan, serta kesuburan daripada Tuhan. Ini merupakan kepedulian Tuhan bagi kita. Yang keenam, pemulihan sejati. Yesaya 58 ayat 1-12. Alasan untuk percaya pada hukum Sabat yang tetap berlaku bagi umat Kristen, yaitu konsep perhentian Sabat hari ke-7 sudah ditetapkan sejak penciptaan. Yesus tidak pernah membatalkan prinsip perhentian Sabat hari ke-7. Sabat adalah hari yang mendatangkan berkat. Sabat adalah tanda perjanjian sebagai umat Tuhan. Sabat dikhususkan oleh Tuhan sebagai hari yang kudus bagi semua umat manusia. Dan yang keenam adalah Sabat adalah janji pemulihan bagi umatnya. Sabat dan hari-hari terakhir. Ya, Sabat dan hari-hari terakhir. Pada hari-hari terakhir, perbaktian Sabat menjadi bahan ejekan oleh banyak orang. Pada akhir zaman akan terjadi tampilnya para pengejek-pengejek yang hidup menuruti hawa nafsunya dan mengabaikan firman Tuhan. Menyangkal pemeliharaan Tuhan tentang kelangsungan dunia sebagai karya ciptaan Tuhan. Guru-guru palsu menyangkal bahwa Kristus akan datang kembali untuk membinasakan orang fasik dan dunia ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada hari-hari terakhir, atau pada zaman terakhir ini, zaman akhir ini, banyak orang atau kita akan menerima ejekan-ejekan. Ya. Firman Tuhan menegaskan bahwa para pengejek itu salah karena Yesus akan datang dan penghakiman akan segera berlangsung. Perbaktian Sabat akan tetap terpelihara sejak penciptaan, pada akhir zaman, dan bahkan sampai ke surga. Tuhan bertekad untuk membinasakan langit dan bumi dengan api karena dunia telah perzinahan rohani dan pemisahan dengan Tuhan. Tuhan memanggil umat manusia untuk menyembah Dia sebagai pencipta, dan Sabat hari ke-7 adalah tanda asli dari Tuhan sebagai Sang Khalik Pencipta. Kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pernyataan yang paling umum dosa melawan roh suci ialah dengan meremehkan undangan surga secara terus-menerus supaya bertobat. Tiap langkah di dalam penolakan terhadap Kristus berarti satu langkah menuju penolakan terhadap keselamatan dan dosa melawan roh suci. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebuah mazmur untuk hari Sabat. Mazmur 92 adalah tema untuk mazmur pada hari Sabat. Sungguh suatu karunia yang luar biasa. Sepertujuh dari kehidupan kita dipisahkan setiap pekan untuk beristirahat dan untuk dapat terbebas dari kesibukan dan stres yang biasanya ada, untuk bersukacita dalam pekerjaan Tuhan bagi kita. Pujian dan ucapan syukur adalah unsur-unsur pokok dalam kehidupan dan perbaktian Sabat. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan pada pagi dan petang untuk keselamatan melalui Yesus. Kolose 1 ayat 2.
bersyukur untuk kasih karunia-Nya, kesetiaannya dalam menuntun dan memelihara kehidupan kita. Pujian dan ucapan syukur. Ya. Yang ketiga, bersyukur untuk firman Tuhan. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Bersyukur untuk karunia rohaninya. 1 Korintus 14 ayat 18. Keseluruhan dari Mazmur, pujian, sukacita, dan kebahagiaan adalah pernyataan rasa syukur atas kasih, kebaikan, dan kesetiaan Tuhan. Saudara bisa baca dalam Mazmur 92. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari Sabat tidak ditampilkan sebagai suatu lembaga yang baru, tetapi sebagai sesuatu yang telah dimulaikan waktu penciptaan bumi ini. Itu harus diingat dan dipelihara sebagai satu peringatan dari pekerjaan Khalik. Hari Sabat yang kudus itu merupakan dan akan menjadi tembok pemisah di antara umat Tuhan yang benar dan yang tidak percaya. Sehingga hari Sabat adalah perkara yang besar untuk mempersatukan umat Tuhan yang kekasih sebagai orang yang saleh yang sedang menunggu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita datang kepada kesimpulan. Hari Sabat diberikan sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa, sebagai alat untuk membantu manusia mengingat siapa mereka, makhluk yang terbatas di bawah kedaulatan Tuhan yang tidak terbatas. Jadi hari Sabat diberikan sebagai alat untuk memeriksa kembali hubungan seseorang dengan Tuhan. Dengan demikian, hari Sabat menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan kita untuk menjadi lebih dari sekedar produsen produk dan jasa. Hari Sabat adalah berkat yang patut disyukuri. Beribadah pada hari Sabat berarti menghormati dan mengingat Tuhan sebagai pencipta kita. Bagi semua orang yang percaya dan menjadi pengikut Yesus, perlu melakukan 3 hal berikut. Setiap pengikut Yesus harus pergi ke rumah Tuhan untuk beribadah pada hari Sabat, karena Yesus pun ada di sana untuk mengajar kita. Setiap pengikut Yesus harus belajar firman Tuhan, yaitu kitab suci, karena Yesus juga mengajarkan kebenaran dari situ. Setiap pengikut Yesus harus mengabarkan Injil, karena Yesus sendiri mengabarkan Injil. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya kembali kepada orang yang tadi. Christopher Wordsworth adalah seorang uskup gereja Anglikan, seorang sarjana terkenal dan penulis ternama. Ia telah mengarang 127 naskah lagu yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan dan mendorong peribadatan umat. Oh hari perhentian, merupakan satu-satunya lagu karangan yang dinyanyikan meluas di seluruh dunia. Saudara tahu, lirik-lirik lagu ini terfokus pada doktrin Trinitas, menceritakan mengenai Allah Tritunggal yang sejak di Eden menciptakan perhentian, keindahan, kedamaian, penyembahan, kenangan, dan sukacita. Apakah saudara rindu menikmati sukacita hari Tuhan ketika saudara berbakti padanya di hari perhentian? Bagaimana hari itu lebih berarti bagi kehidupan dan penyegaran saudara dan keluarga saudara? Kiranya kita semua rindu untuk menikmati sukacita hari yang Tuhan telah sediakan bagi kita, yaitu hari perhentian. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kiranya kita selalu diberkati oleh Tuhan dan Tuhan selalu menyertai kita. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, saat ini kita tiba pada jam doa syafaat. Kita boleh bersama-sama bersatu di dalam doa.
Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Pada malam hari ini kami bersyukur. Kami telah mendengarkan akan firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa perlunya bagi kami untuk sungguh-sungguh menguduskan akan hari Sabat, yaitu tanda daripada umat-umat Tuhan. Bantu kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang selalu menguduskan akan hari Sabat. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap usulan-usulan yang disampaikan, namun sebelum itu ampuni kami Tuhan, sehingga setiap permohonan doa-doa kami akan layak di hadapan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Endang Sumarsi, yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan berkati agar Ibu Endang ini boleh sehat kembali, sehingga dia dapat melakukan aktivitasnya seperti biasanya Tuhan. Berkati juga akan kesehatan daripada Ibu Arifin dari Jemaat Gresik. Tuhan akan berkati dalam setiap kesehatannya. Biarlah Tuhan akan selalu memeliharanya, memperhatikannya di dalam setiap kehidupannya. Kami juga tidak lupa berdoa untuk kesehatan dari semua umat-umat Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan akan berkati kami semua, agar kami boleh disehatkan kembali. Dan bagi kami juga semua ya Tuhan, khususnya umat-umat Tuhan dimanapun kami berada, biarlah Tuhan akan berkati kami, agar kami boleh terlindung dalam perlindungan Tuhan, dan kami boleh dalam keadaan sehat selalu. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk persatuan umat-umat Tuhan, dimanapun kami berada, biarlah Tuhan berkati kami, sehingga ketika di gereja kami masing-masing, kami boleh memiliki roh persatuan di dalam jemaat kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul di dalam pekerjaan. Biarlah Tuhan Engkau akan berkati. Mungkin ada di antara akan umat-umat Tuhan yang saat ini belum memiliki pekerjaan, dan yang mungkin terdampak oleh karena wabah COVID-19. Biarlah Tuhan Engkau akan berkati, sehingga saudara-saudara kami ini akan mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Kami berdoa untuk acara revival kami yang saat ini sedang berlangsung. Biarlah Tuhan akan memberkati, menyertai akan acara kami, sehingga acara kami ini boleh dapat berjalan dari awal hingga akhirnya. Dan itu semuanya boleh menuntun kami untuk menjadi umat-umat Tuhan yang selalu setia kepadamu. Kami berdoa juga Tuhan untuk rencana KKR di akhir bulan Juni ini, khususnya KKR di distrik Jember. Biarlah Tuhan berkati agar semua proses KKR dapat berjalan dengan baik. Terlebih itu Tuhan, kami berdoa untuk setiap jiwa-jiwa yang saat ini sedang belajar akan firman Tuhan, ataupun mungkin jiwa-jiwa yang saat ini mungkin masih bimbang akan terhadap setiap pilihan-pilihan mereka. Biarlah Engkau akan berkati mereka Tuhan, sehingga pada waktunya nanti mereka akan mengambil keputusan untuk menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi mereka. Terima kasih Tuhan. Masih begitu banyak doa-doa kami, namun kami tidak dapat sebutkan satu persatu. Tapi Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, yang akan menjawab dan mendengar setiap doa-doa kami. Karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan, tentunya kita berterima kasih atas firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada malam hari ini. Semoga Tuhan menolong kita dan kita bisa mempraktekkan apa yang sudah kita dengarkan, dan itu bisa membawa kita lebih dekat dan lebih setia kepada Tuhan. Ibadah kita pada malam hari ini sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah ambil bagian, bahkan yang sudah hadir, yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan kita akan bertemu pada besok malam, malam yang kelima, untuk mengikuti revival distrik Jember kita. Selamat malam, semoga Tuhan memberkati kita.